Hello guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the road. Kembali lagi bersama saya Stephen yang akan kembali melanjutkan film dari Stephen Chow. Film yang berjudul The Magic First Conjuration. Pokoknya ini ya. Menceritakan Stephen Chow sebagai seorang penipu akan merencanakan penipuan kepada seorang bos mafia yang pernah menghajarnya. Nah, bagaimana kekocakan Stephen Chow dan teman-temannya? Tak usah sunda gurau lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this out. Film akan diawali dari kedatangan sejumlah turis di pinggir pantai, dan dari kejauhan datanglah Stephen Chow yang di film ini bernama Sing, sedang berusaha berenang ke tepi yang menggunakan pelampung dari plastik. Dan ketika ia sudah sampai di darat, para turis sangat antusias berusaha memfotonya karena mereka mengira bahwa Sing ini adalah seorang tentara yang selamat dari laut. Karena Sing ini adalah seorang penipu, dia langsung menawarkan barang antik dagangannya kepada para turis. Tapi tak berserang lama, datanglah para polisi yang membuat dagangannya itu tidak laku. Singkat cerita, Sing mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengatakan jika dirinya akan dinikahkan dengan seorang pria kaya. Sontak saja membuat Sing langsung lari menuju ke sana untuk mencegah pernikahannya terjadi. Nah, saat Sing menemukan taksi, dia malah berebut dengan beberapa pria untuk menaikkannya. Akan tetapi... Pada akhirnya, Sing pun memutuskan untuk berlari menuju ke TKP. Nah, di tengah jalan, dia bertemu dengan gerombongan lomba lari. Setelah sampai di TKP, Sing pun langsung membuat keributan di sana. Tapi ternyata pengantin itu bukanlah pacarnya. Alhasil, Sing pun dihajar oleh mereka. Setelah itu, Sing menemui gurunya. Di sini Sing memberikan sedikit uang kepada gurunya dan meminta agar mengajarinya cara merayu seorang wanita. Tapi gurunya malah menceramahi Sing dan memberitahukan jika yang paling penting adalah uang, bukan wanita. Alhasil, inilah yang terjadi. Keesokan harinya, saat Sing akan pergi, lagi-lagi dia melihat orang-orang yang sedang berebut untuk naik taksi. Sing yang juga membutuhkan taksi menyamar sebagai orang buta agar bisa mendapatkannya. Setelah taksi itu pergi, datanglah seorang wanita bernama Besti menawarkan tumpangan kepada Sing. Sing pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Nah, di tengah perjalanan, Besti yang mengira Sing memang benar buta, berniat akan mencopetnya. Tak berhenti sampai di situ, dia kembali bersandiwara jika telah menabrak seorang wanita tua. Ketika Sing membuka kacamatanya, dia malah menceramahi Besti dan mengajarinya cara untuk menipu yang benar. Setelah kejadian itu, Sing pun pergi dari sana. Lalu tiba-tiba saja Besti didatangi oleh para penagih hutang. Sing yang tak tega melihatnya berusaha menolong dengan berpura-pura menjadi pendekar buta.
Alhasil, karena ketahuan, Sing dan Besti pun dibawa ke bos mereka yang bernama Bos Taiti. Sing pun akhirnya jadi terseret hutang dari Besti dan Bos Taiti juga memfoto mereka berdua agar tidak bisa berbuat macam-macam. Setelah itu, Bos Tai menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan seorang pria bernama Fa yang baru saja dikurung dari ruangan sauna karena tidak bisa membayar hutangnya. Nah, untuk itu, Fa diberi tawaran dari Tai untuk mencuri barang-barang berharga di suatu rumah yang sedang ditinggalkan pemilik selama 1 bulan. Demi hutang-hutangnya lunas, Fa pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya, ia pun datang bersama teman-temannya dan menyamar sebagai petugas kebersihan. Ketika sedang melancarkan aksinya, Fa tanpa sengaja mendengar sebuah pesan bahwa ada seorang pembisnis kaya raya dari Hong Kong bernama Jackie akan berinvestasi di sana. Nah, Fa yang mendengar pesan itu lalu mempunyai ide untuk menyamar sebagai pemilik rumah agar dirinya dan Bos Tai yang mendapatkan uang dari investor tersebut. Dan akhirnya Bos Tai pun setuju membantunya. Agar rencananya ini berjalan lancar, Fa mengajak kawan lamanya bernama Ping untuk menyamar sebagai istrinya. Sementara itu, Sing yang ingin mempercepat melunasi hutang milik Besti berencana mencuri barang berharga di rumah yang sama dengan rumah Fa. Saat mereka akan mencuri barang-barang, dengan bodohnya Besti hanya membawa tas kecil saja. Aduh. 呢啲咁啊，攞個袋嚟，呢兩個窿，咩袋嚟啊？呢個唔係袋嚟㗎，呢個鎖匙包呢變咗鎖匙。你做咩？揾到個好名貴嘅煙灰缸啊！你擘大個眼帶佢落下先。做咩？又有心事啊？係。Dan ketika mereka berkeliling lagi, terdengar sebuah pesan lagi yang berbunyi jika Jackie akan terlambat selama seminggu. Lalu saat mereka akan meninggalkan rumah itu, Fa pun datang. Sing yang panik langsung berpura-pura menekan bel pintu, sementara Besti dibiarkan tertinggal di dalam. Nah, di sini Fa mengira jika Sing ini merupakan Jackie yang langsung dibawanya masuk ke rumah. Untuk mengalihkan perhatian agar Besti bisa keluar, Sing pun meminta izin untuk ditunjukkan toilet. Namun Ping yang tak tahu letak toiletnya malah menunjukkan sebuah kamar. Nah, karena Fa takut penyamarnya ketahuan, dia pun mengatakan jika kamar itu merupakan toilet yang berteknologi baru. Tak berserang lama, datanglah seorang wanita mabuk bernama Apple yang disewa oleh Fa untuk menyamar menjadi putrinya. Dan di sini Sing langsung menjadi korban dari mabuknya tersebut. Pagi harinya, Sing yang baru saja bangun tidur melihat pemandangan yang sangat indah. Dengan tergesa-gesa, dia pun turun ke bawah. Setelah itu datanglah Apple ke bawah untuk melakukan makan pagi bersama-sama. Lalu siang harinya, Sing mengajak Apple untuk jalan-jalan keliling kota. Sesampainya mereka di tempat makan, semua pandangan pria itu tertuju kepada Apple. Tak terkecuali Sing sendiri. Sementara itu Besti yang kagum dengan kecantikan Apple mendatangi seorang dokter untuk mengubah gunungnya supaya bisa seperti milik Apple. Agar nantinya dia akan lebih mudah untuk menipu orang. Tapi hasilnya...
Malam harinya saat mereka sedang dinner, Sing mengajak Apple ke kamarnya dengan tujuan untuk menjebaknya. Dan ketika Besti datang, Sing meminta agar mencari sebuah kamera. Sedangkan di sisi lain, ternyata Fa juga merencanakan hal yang sama seperti Sing. Nah, saat sedang makan malam bersama-sama, Sing dan Fa saling menunjukkan foto milik mereka. Akan tetapi, foto dari keduanya tidak bisa membuktikan siapa yang bersalah. Dan pada akhirnya, terungkap sudah jika mereka semua adalah seorang penipu. Ketika Sing menyebutkan nama aslinya Sing, Apple pun mengenalnya dan ternyata mereka berdua dulu pernah tinggal bersama di salah satu panti asuhan. Nah, karena semuanya sudah terungkap, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama agar bisa mendapatkan banyak uang dengan menipu bos Tai dan juga melibatkan gurunya dalam aksi tersebut. Besok harinya, sesuai rencana, Bos Tai mengunjungi mereka, tapi tanpa Sing ketahui Bos Tai ini merupakan orang yang pernah menangkap dirinya bersama Besti. Alhasil, rencana mereka semua pun terbongkar. Setelah itu, Bos Tai meminta agar Sing tetap menjadi Jackie untuk menandatangani lahan di sebuah sekolah. Setelah Sing sudah pergi bersama Bos Tai, Fa dan yang lainnya merubah rencana mereka. Sebelum Bos Tai tiba, mereka sudah sampai di sekolah dan menyamar sebagai petugas kebersihan, lalu menjadi guru di sana. Saat sudah sampai, Bos Tai langsung menemui kepala sekolah. Di sana yang ternyata dia adalah guru Sing. Saat sedang terjadi negosiasi antara guru dan Bos Tai, di lain tempat, Besti malah bertemu dengan bawahan Tai yang ia kenal. Alhasil, terbongkarlah rencana mereka semua. Akhirnya mereka semua mendapatkan uang dari Bos Tai, sedangkan Bos Tai yang terluka didatangi oleh para wartawan. Di akhir scene mereka semua pergi dan membersihkan jejak di rumah itu. Namun ternyata kamar yang saat itu dikira toilet belum sempat dibersihkan oleh Sing. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur film kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ceroh.